Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Siang. Sehat, Ibu? Maaf ya, Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar karena ada sedikit wawancara tanya jawab. Ini tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Ibu di sini adalah seorang kepala sekolah di SMP Negeri 1 Pariaman. Kebetulan saya adalah guru SMP Negeri 1 Pariaman yang sekarang sedang menjalankan pendidikan guru penggerak, dan kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai atasan atau pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan, Ibu, nanti akan saya ajukan ke Ibu. Ini membahas tentang dilema etika dan bujukan moral. Jadi ada hal yang benar-benar tapi bertentangan di antara keduanya. Ada yang benar dan salah, itu sudah jelas kita bisa memutuskan. Tapi yang kadang yang sering kita salah itu adalah ketika kedua-duanya benar, makanya kita dilema dalam mengambil keputusan. Bagaimana kita berpegang pada prinsip pengambilan keputusan itu ada berbasis hasil akhir, ada yang berbasis peraturan, dan ada yang berbasis rasa peduli. Dengan paradigmanya ada yang individu lawan masyarakat, ada yang keadilan lawan rasa kasihan, ada yang kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, untuk secara garis besarnya sebenarnya pengambilan keputusan itu ada 9 langkahnya gitu ya. Tapi dilepas dari langkah-langkah tersebut nanti apa yang saya tanyakan ke Ibu ya sesuai dengan apa yang telah terjadi di sekolah kita. Baik, Bu. Selama ini gitu ya, selama Ibu sebagai pemimpin, mohon Ibu berikan penjelasan, Ibu data mungkin kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang selama ini pernah terjadi di sekolah ini. Kira-kira apa gitu? Terima kasih. Sangat menarik mungkin ini wawancaranya atau tanya jawabnya, mungkin sebagai juga introspeksi pada diri saya sebagai pemimpin, berhubungan dengan dilema-dilema apa saja yang terjadi di sekolah yang berhubungan dengan dilema etika yang seperti dimasukkan tadi, itu rasanya cukup banyak. Misalnya seperti kenakalan anak-anak sekolah dan banyaknya anak-anak yang tidak mengikuti atau mentaati tata tertib kita di sekolah, sehingga kita akan memberikan sanksi. Nah, untuk contoh-contoh yang lain bisa juga kepada penyalahgunaan atau ya mungkin lebih banyaknya adalah tidak mengikuti peraturan atau tata tertib sekolah, sehingga berimbas kepada hasil pendidikannya yang kurang baik. Berarti banyak di kasusnya tuh kayak peraturan sekolah gitu Bu ya. Jadi mereka melanggar, kadang mereka melanggar itu ada something mungkin di belakang pelanggaran mereka. Misal ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi mungkin di rumah Bu ya, mereka cari perhatian, tidak dapat kasih sayang orang tua. Jadi mereka pun sebenarnya butuh kasih sayang, dan mereka mencari perhatiannya dengan seperti itu mungkin Bu ya. Nah, kalau kita berikan mereka sebuah konsekuensi atau sebuah hukuman segala macam, tindakan kita rasanya tidak begitu adil. Ada rasa kasihan juga kepada mereka, anak-anak yang memang kurang kasih sayang. Sementara di sini ada keadilan juga yang harus kita tegakkan, itu aturan sekolah kita untuk anak-anak yang lain gitu ya. Jadi bingung ya Bu ya, dilema. Ini benar sama benar nih. Ini benar juga, kalau kita katakan ini benar, ini juga benar ya. Berarti itu Bu ya salah satu kasusnya. Kemudian Bu, karena adanya kasus seperti itu, pengambilan keputusan sekolah seperti apa gitu Bu, terutama dalam ya kayak kasus yang tadi gitu Bu, kasus yang benar dengan benar tadi, yang dilema tadi, bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika ada kasus seperti itu? Biasanya kita gini, misalnya kita melihat sebuah kasus anak yang mungkin tidak datang ke sekolah, datang pun ke sekolah mungkin dia main-main malah mengganggu teman. Ya mungkin langkah awal kita lihat dulu permasalahan anak ini mungkin aja dari keluarganya. Jadi kita panggil orang tuanya, dan itu dilakukan oleh BK, guru BK. Jadi kan di sekolah guru BK itu yang akan melihat apa permasalahannya sebenarnya. Nah, kalau misalnya guru BK-nya sudah
mendatangkan atau memanggil orang tua, mungkin sudah ada diskusi dan nampaklah permasalahan anak itu bagaimana. Mungkin karena memang kurang perhatian atau memang ya mungkin ada juga yang masalah ekonomi. Kadang anak itu udah sekolah dia tidak ada uang jajannya katanya kan, sehingga mungkin permasalahannya penyelesaiannya jadi agak panjang. Nah tapi ada juga mungkin anak-anak ini dia sudah melakukan pelanggaran disiplin, lalu kita panggil orang tua, kemudian mungkin anak ini buat perjanjian, ternyata anak ini juga tidak mematuhi perjanjiannya, ya mungkin tidak datang, dan kita biasanya akan melihat atau mengunjungi anak ini atau datang ke rumah orang tuanya atau kunjungan rumah ya. Nah biasanya ini ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Kadang-kadang yang berhasil karena dikunjungi ini anak ini mau berubah, tapi banyak juga yang tidak. Nah kalau tidak mungkin ada lagi penyelesaian berikutnya yang kita lakukan, dan itu pengambilan keputusannya mungkin banyak langkah berikutnya yang akan kita lakukan. Baik Bu, berarti ada banyak opsi ya Bu ya, ada pilihan, artinya ini pilihan A, B, C, D. Kalau A yang tidak berhasil kita coba dengan pilihan B, kalau B tidak berhasil kita coba pilihan C dan sebagainya. Berarti keputusan Ibu ambil pun nanti akhirnya berdasarkan keputusan bersama yang sudah disepakati bersama. Baik Bu, kalau untuk yang di dilema etika ada 9 langkah sebenarnya sampai kita merefleksikan kembali keputusan yang kita buat itu benar-benar bisa langsung kita carikan opsinya atau selesaikan permasalahannya. Kadang memang harus kita tunggu beberapa hari dan rasanya itu memang tidak bisa dijadwalkan harus dalam sekian hari selesai, karena kasusnya itu kan berbeda-beda. Berarti kalau untuk jadwal kita lihat lagi model kasusnya Bu ya. Kalau kasusnya memang perlu tindakan hari ini kita akan lakukan segera mungkin. Kalau memang kasusnya perlu didiamkan terlebih dahulu, artinya ditenangkan terlebih dahulu. Kalau masih dalam situasi panas, terkadang keputusan kita ambil pun tidak bagus ya Bu ya. Makanya disesuaikan lagi, berarti kembalikan lagi dengan kasusnya seperti apa ya. Masih banyak nih Bu pertanyaan, masih ada ya Bu ya. Lanjut Bu, faktor-faktor apa mungkin ada seseorang mungkin Bu ya yang membuat, ada faktor apa yang mempermudah Ibu sebagai pemimpin atau membantu Ibu sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan ini gitu Bu? Boleh ada faktornya mungkin, atau ada seseorang yang membantu dalam pengambilan keputusan ini? Untuk pengambilan keputusan karena memang prosesnya itu mulai dari guru BK, wali kelas, mungkin dulu dari sampai ke BK, mungkin sudah itu wakil kesiswaan, baru ke kelas sekolah, otomatis beliau-beliau inilah yang membantunya. Tapi kalau untuk intimidasi seolah mungkin tidak ada. Ya berarti harus ada kerjasama ya Bu ya, karena memang di kelas mungkin ada walas, ada guru mapel yang melihat perkembangan anak melalui guru BK ke walas. Habis itu kalau ada permasalahan pasti terlibatnya wakil, terutama wakil kesiswaan ya Bu ya. Terakhir ini Bu, ini pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan ini gitu Bu ya, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu sampaikan ke kita dalam pengambilan keputusan Ibu selama ini dalam menghadapi kasus yang dilema etika ini Bu? Jadi selama ini pengambilan keputusan kita lakukan itu memang ada yang yang merugikan mungkin kepada siswa, rasanya katanya merugikan, mungkin juga tidak mengenakkan bagi guru. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, semua keputusan itu pasti ada positif negatifnya. Pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi mungkin kita mengusahakan gimana yang keputusan yang kita ambil itu sedikit negatifnya, tapi banyak positifnya. Dan juga kita berharap sebenarnya untuk siswa yang dia dalam wajib belajar, kita sebenarnya tidak menginginkan ada anak itu yang sampai putus sekolah. Kita mengusahakan kalau memang mereka tidak bisa di sini, tidak mau lagi di sini, kita berusaha mencarikan di mana sekolahnya yang lain.
mungkin di tempat yang lain dia bisa lebih belajar lebih baik atau lebih tenang dia di sana dibandingkan dengan di tempat kita. Jadi kita berada di sini untuk kawan-kawan pun juga bisa bisa mengendalikan diri atau tidak apa ya maksudnya situ, artinya bisa mengontrol lah ya dirinya. Karena memang anak ini dalam belajar memang anak sedang mencari jati dirinya dan semuanya anak itu baik. Banyak anak itu yang nakal, tapi kadang yang nakal inilah nanti yang akan berhasil di kedepannya. Ya benar sekali. Apalagi kita Bu ya di fase D, anak-anak SMP yang memang lagi transisi mereka memang lagi mencari jati diri. Benar sekali Bu, kadang kita tidak tahu di luar sana kadang anak-anak yang kita anggap tidak baik-baik, ternyata mereka yang membanggakan kelasnya. Jadi mereka yang akan menegur kita, mereka yang sukses, kita nggak tahu nasib. Jadi memang mungkin bukan hanya pesan untuk ibu, untuk semua, untuk diri saya sendiri juga Bu ya. Saya akan berusaha menjadi guru yang artinya kita berpihak kepada murid lah. Karena kita tidak tahu mereka harus belajar, mereka harus mendapatkan pembelajaran bahagia dan selamat. Kalau mereka ada kenakalan-kenakalan, ada kasus-kasus, kita sebaiknya mempertimbangkan dan mengambil keputusan selama tidak merugikan orang banyak. Dan benar kata Ibu tadi, keputusan diambil adalah hal-hal yang banyak positifnya daripada negatifnya. Kalau dari segi dilema etika itu sebenarnya ada 9 langkah Bu, tapi sebenarnya apa yang Ibu sampaikan itu mungkin sudah ada tercakup di dalamnya. Yang pertama itu kita kenali dulu nilai yang ada, nilainya apa, bertentangan kebajikan apa, apakah keadilan versus rasa kasihan tadi. Ada keadilan peraturan sekolah yang mereka lakukan dilanggar, tidak sekolah, tapi kita kasihan karena di satu sisi mereka anak-anak yang kurang perhatian atau broken home. Kemudian ada langkah siapa yang terlibat, tadi juga sudah diungkapkan siapa yang terlibat, artinya ada siswanya, ada guru BK-nya, ada walasnya, dan wakil siswaan, dan baru kepala sekolah mungkin. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta tentang si anak. Benar kata Ibu, kita cari tahu ke rumahnya ada apa dengannya gitu ya Bu ya. Kemudian kita benarkan, kita uji pengujiannya benar atau salahnya gitu. Apakah dari uji legalnya ada nggak yang kita langgar, keputusan yang Ibu buat itu dilanggar nggak. Kalau keputusan yang Ibu buat itu tidak melanggar apa-apa, berarti keputusan yang Ibu buat benar adanya gitu. Kemudian ada paradigma benar lawan benar. Setelah itu ada prinsip resolusi, ada jalan keluar yang ditawarkan. Tadi ada jalan keluarnya, ada planning A, B, C, D diungkapkan tadi. Kemudian ada investigasi opsi trilema, artinya ada pilihan-pilihan. Anaknya tugasnya tidak lengkap, dia harusnya tinggal kelas misal. Sementara sisi lain yang berprestasi di bidang olahraga. Apa solusi yang kita tawarkan? Dia tetap mungkin mendapatkan haknya untuk naik, tapi dia harus memenuhi kewajibannya dengan melakukan tugasnya. Kemudian kita baru buat keputusan, refleksikan kembali. Keputusan yang Ibu buat positifnya banyak atau negatifnya. Kalau sudah benar, kita ambil keputusan. Itu lebih kurang Bu, dan semua yang Ibu ungkapkan sebenarnya sudah tercakup meskipun ada yang mungkin tidak tersampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Semoga pemimpin-pemimpin sekolah layaknya seperti Ibu dalam mengambil keputusan benar, mempertimbangkan banyak hal, banyak positif dari negatifnya. Artinya berpihak kepada murid, itu intinya saya ambil, berpihak pada murid, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kadang mereka yang mungkin pernah kita selamatkan, mereka yang akan juga nanti akan berbalik pada kita kebaikannya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sehat terus ya Bu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi juga. Bagaimana kabar Pak Wis? Sehat. Alhamdulillah ya Pak ya, terlihat sangat sehat. Semoga juga sekolah yang Bapak pimpin juga dalam keadaan baik-baik ya Pak ya. Iya, insya Allah. Mohon maaf Pak, meminta waktu Bapak sedikit. Ada wawancara yang akan kami sampaikan. Ada beberapa pertanyaan mungkin Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak. Karena Bapak adalah seorang pemimpin di SMP Negeri 2 Pariaman ini. Jadi ini temanya atau topiknya adalah tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin, tentang dilema etika namanya Pak ya. Baik Pak, menurut Bapak, bagaimana Bapak bisa mengetahui atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, saya akan mencoba menjawab tentang kasus-kasus yang menyangkut tentang dilema dan etika.
Kita berpijak dulu dari aturan awal yang kita gariskan bersama dengan kesepakatan orang tua murid dan rapat majelis guru. Pertama kita ambil dulu keputusan bersama orang tua tersebut. Keputusan dengan orang tua tersebut, kami menyatakan siap membina anak selagi anak itu bisa dibina. Kemudian siap juga mengeluarkan anak selagi anak itu tidak bisa lagi kita bina. Dalam pembinaan itu kami melakukan 4 tahap. Pertama itu tahap pembinaan oleh guru BK, kemudian oleh wali kelas, kemudian oleh wakil kesiswaan, dan keempat baru ke ruangan. Kalau sudah masuk dengan wakil kesiswaan, mereka bermatrai 10.000 dengan pelanggaran. Kemudian masuk ke ruang saya, ada keputusannya berubah atau keluar. Jadi dalam hal ini kita mempunyai dilema dan etika. Dilema tersebut, umpamanya anak tersebut mempunyai keahlian dalam bidang olahraga, tetapi mereka hanya memfokuskan kepada olahraga, tetapi kurang terselesaikan segala permasalahan tugas mereka di sekolah. Nah, di sini kami melihat dulu positif negatifnya. Kalau anak tersebut ingin menjadi perwakilan sekolah, mereka wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh guru bidang studi atau guru mata pelajaran, seperti tugas-tugas, UH, atau yang lain-lain. Nah, bila mereka tidak sanggup, jangan terjun ke bidang olahraga tersebut. Jadi dalam arti kata, mereka tersebut selalu memenuhi kebutuhan mereka, selalu memenuhi kewajiban mereka, walaupun mereka itu menjadi duta sekolah. Kalau mereka tidak bisa, kita kasih toleransi. Kalau tidak bisa juga lagi, kasih toleransi yang kedua. Kalau tidak bisa juga lagi, ya terpaksa kita ambil keputusan. Kalau mereka tidak mencapai target di dalam kriteria kenaikan kelas, mereka terpaksa tinggal. Kami sudah membilang dan hati-hati dan membuat perjanjian bersama orang tuanya sewaktu penyelesaian di wakil kesiswaan. Dituliskan kata-katanya, kemudian disepakati oleh orang tua, ditandatangani, kemudian dibubuhkan materai 10.000. Tetapi mereka masih melanggar, orang tua pun tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu dalam pengambilan keputusan terhadap siswa kita yang bermasalah. Karena di dalam kriteria kenaikan kelas itu kan 95% mereka harus hadir di sekolah. 5% mungkin karena sakit, karena halang-halangan tertentu. Nah, bila tidak tercapai, resiko mereka tanggung sendiri. Itu sudah disepakati dengan orang tua waktu mereka sampai di ruang wakil kesiswaan. Nah, kemudian untuk permasalahan dengan guru, masalah dengan guru, kami menyarankan kepada guru, proseslah anak tersebut sedemikian rupa antara wali kelas dengan guru BK. Kemudian buat perjanjian. Panggil orang tuanya dengan panggilan pertama, kedua, dan ketiga. Tidak bisa juga lagi dari guru BK langsung ke wakil kesiswaan. Kemudian wakil kesiswaan langsung ke ruang kepala sekolah. Tidak bisa juga lagi, terpaksa dapat keluarga. Jadi, segala hal-hal yang kami buat tersebut bukan diambil secara sepihak, tetapi telah mengundang beberapa pihak yang terkait dengan keputusan tersebut. Sehingga alhamdulillah selama ini tidak ada tuntutan dari orang tua karena itu sudah disepakati dan ditandatangani dengan materai 10.000. Luar biasa sekali Pak ya. Sudah terjawab untuk soal semua pertanyaan sudah terjawab dengan apa yang Pak jawab tadi. Berarti ketika Bapak mengambil keputusan di sekolah itu berarti keputusannya bukan sudah keputusan mempertimbangkan bukan keputusan sesaat. Itu pertanyaan kedua padahal itu Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan antara kalau dilema etika itu kan benar dengan benar ya Pak ya. Satu sisi dia benar, di satu sisi lain jadi dia benar juga gitu. Di sini ada keadilan, di sini ada ya kita menghargai prestasi mereka, sangat menghargai dan sangat mendukung. Tetapi mereka wajib melaksanakan semua kewajiban proses belajar mengajar. Walaupun mereka itu tidak datang, tetapi tugas tetap jalan. Contoh anak kita umpamanya yang di LIDA dulu. Di LIDA kan 3 bulan mereka tidak ikut, tapi tugas tetap kita kirimkan, mereka tetap menyerahkan tugas. Jadi ada konsekuensi ya Pak ya? Ada konsekuensi. Jadi hidup itu kan ada pilihan kata orang. Hidup itu adalah pilihan. Mau sukses di karir, mau sukses di sekolah. Kalau ingin sukses keduanya, tugas dan kewajiban jangan dilupakan.
Berarti sudah terlihat juga tuh Pak langkah-langkah yang apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapinya. Berarti sudah terlihat tadi bahwa sudah jelas dasarnya. Ya gitu, kita Pak, sudah memproses tahap demi tahap. ada tahapannya, Kemudian gitu, Pak, kan ya. kita musyawarahkan. Kita sepakati dengan orang tua atau ibu siswa. Dengan guru juga begitu kita mengambil keputusan. Saya lihat dalam keseharian mereka ada kelemahan-kelemahan. Saya catat tanggal sekian ibu melakukan ini, tanggal sekian ibu terlambat, tanggal sekian ibu tidak masuk. Nah, kemudian di waktu pemanggilan mereka, catatan saya berikan ibu tanggal sekian, jadi mereka tidak bisa mengelak lagi. Ada Jadi bukti. ada bukti fisik. Bukti fisik. Nah, kalau tidak itu akan Iyalah, jadi masalah ya Pak ya. dia menjadi masalah lah bagi kita nanti. Baik Pak, kemudian nih Pak pertanyaan Waktu selanjutnya. pemanggilan mereka, catatan saya berikan ibu tanggal sekian, jadi mereka tidak bisa mengelak lagi. Ada Jadi bukti. ada bukti fisik. Bukti fisik. Nah, kalau tidak itu akan Iyalah, jadi masalah ya Pak ya. dia menjadi masalah lah bagi kita nanti. Baik Pak, kemudian nih Pak pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif gitu Pak dalam mengambil keputusan atau dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak? Hal apa yang Pak anggap efektif gitu, menganggap efektif? Ya kalau kita ambil efektifnya kita musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat terlihat umpamanya waktu orang tua mendatangani surat pernyataan atau perjanjian dengan pihak sekolah di awal. Kemudian terjadi kasus dengan materai 10.000. Kita bacakan, ibu dengar sebelum ibu tanda tangani, ibu baca sebelum ibu tanda tangani. Berarti mereka sudah mengetahui segala keputusan yang akan kita ambil kalau seandainya terjadi lagi masalah. Jadi saya rasa itu sudah terbuka, rasanya sudah transparan antara keputusan dengan sanksi yang kita berikan. Jadi tidak ada rasanya tuntutan. Alhamdulillah 7 tahun saya mengambil keputusan di SMP 2 ini belum ada komplain daripada masyarakat terhadap yang saya lakukan tersebut. Kemudian lanjut nih Pak, kan 7 tahun nih Bapak di sini. Tantangan apa sih Pak yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika tadi yang benar sama benar gitu Pak? Mungkin ada rasa kasihan dan keadilan. Tantangan mungkin dilihat dari lapisan sosial kehidupan daripada orang tua siswa. Umpama orang tua siswanya sangat miskin, tapi kita bukan tinggal diam, kita bantu dengan segala permasalahan-permasalahan yang mereka. Kalau perlu mungkin belanja sekolahnya ada guru yang menanggung, kemudian kita carikan bapak asuh, kita carikan zakat-zakat. Tetapi mereka tersebut benar-benar serius untuk merubah diri. Tapi kalau mereka miskin tidak mau pulang merubah diri, kasih sayang apapun yang akan kita berikan lagi. Jadi terpaksa kita mengambil keputusan kan pada tempatnya lagi. Kemudian untuk menyelesaikannya tadi Pak, kasus-kasus tadi itu ada jadwal-jadwal tertentu tidak Pak? Kalau jadwalnya tergantung daripada situasi kondisi, umpamanya mereka telah melalui penyelesaian tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, kecuali yang sangat berat langsung ke tahap 4. Umpama mereka membawa senjata tajam ke sekolah, mereka narkoba, kemudian hamil di luar nikah dan segala macam, itu langsung saja tahap 4. Tidak ada proses tahap pertamanya lagi. Jadi jadwalnya terlalu Saya langsung keluarkan kalau sudah asusila yang dibacanya, yang dibuatnya, langsung kita keluarkan. Jadi beberapa itu kita lihat, kita segan-segan anak siapapun. Alhamdulillah nggak ada masalah. Berarti jadwalnya tergantung kasus yang Ya tergantung kasus. Kita lanjut ya Pak ya. Kemudian Pak, faktor-faktor apa nih Pak yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Atau mungkin ada seseorang, entah itu wakil, entah itu guru atau guru BK atau siapapun mungkin Pak yang ikut membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, jadi segala permasalahan itu kita bawa dulu ke rapat kecil. Umpamanya kita panggil unsur pimpinan. Unsur pimpinan kita panggil dengan kasus seperti ini bagaimana yang terbaik. Setelah itu baru kita putuskan. Jadi unsur pimpinan memberikan pendapat kalau ini tidak mungkin lagi kita pertahankan daripada jadi parasit, daripada mengganggu untuk aktivitas belajar yang lainnya, lebih baik kita keluarkan, bisa keluarkan. Jadi tidak ada murni keputusan itu pribadi, segala sesuatu itu kita ambil dengan musyawarah mufakat. Dia ada musyawarah dulu Pak, artinya ada langkah-langkahnya juga yang kita lakukan, tidak langsung instan keputusannya. Tidak bisa langsung instan. Ini pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira nih Pak, karena Bapak seorang pemimpin, saya rasa juga bukan hanya di SMP 2, udah banyak mungkin Bapak melalang buana Pak ya.
pembelajaran apa nih Pak yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan itu? Apa pelajarannya yang bisa Bapak kasih tahu ke kami gitu? Kalau pengalaman kita melihat itu dengan hubungan dengan zonasi sekarang. Zonasi sangat menentukan. Jadi bukan semua sekolah itu dapat zonasi bagus, tapi ada juga itu yang kurang bagus. Yang kurang bagus itu kita jadikan skala prioritas dalam pembinaan. Jadi skala prioritas kita dalam pembinaan, umumnya kalau untuk SMP 2 itu kan seputaran SD 16, seputaran rata sebelah kanan. Hal itu tidak tergantung pula pada ekonomi. Permasalahannya bila ekonomi lemah, permasalahan anak semakin banyak. Bila ekonomi kuat, permasalahan anak semakin sedikit. Nah, dari berkaca itu yang saya dapati itu selalu tidak meleset itu. Kita lihat anak ini berasal dari ekonominya sebelah mana. Kalau dari yang kuat, mungkin kita dengan cepat memberikan suatu pelajaran-pelajaran tertentu kepada mereka. Yang lemah inilah yang menjadi delima dan etika. Sudah lemah ekonomi, permasalahannya seperti itu lagi. Nah, kita kasih toleransi. Tapi tentu kesabaran itu ada batasnya. Artinya keadilan sama kasihan. Keadilan dan kasihan kita tegakkan. Kalau tidak mungkin rasanya lagi, itu perlu pula kita selesaikan. Karena mengganggu lagi daripada mengganggu yang banyak. Ya, lebih baik kita selamatkan yang banyak, kita buang yang sedikit. Berarti artinya Pak, kalau ada kasus dilema etika tadi, berarti kita lebih memilih yang banyak positifnya, banyak ya, positifnya, dari ya. negatifnya. Ya. Tapi setiap keputusan yang Bapak ambil sudah melewati langkah-langkahnya, sudah ada dasarnya juga, dan tidak instan. Bapak juga artinya mengajak orang-orang berkepentingan, baik itu wakil, guru BK, walasnya, tambah mungkin komite orang lagi tua, nanti kita komite, bagi. iya. Artinya Bapak sudah melibatkan banyak orang untuk mengambil keputusan yang Bapak ambil gitu. Sudah mengikuti aturan rasanya gitu Pak ya. Alhamdulillahnya tidak ada masalah yang mungkin yang krusial yang diterima karena keputusan yang Bapak ambil. Baik Pak, sangat berharga sekali, sangat masukan Bapak, pendapat Bapak, cara pandang Bapak selama memimpin. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyediakan waktu untuk wawancara ini. Sukses selalu untuk Bapak untuk SMP 2. Terima kasih banyak Pak Wis. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wis.